Guys, Dirut Dana Syariah Taufik Al-Jufri ditahan karena kasus penipuan pengelolaan dana syariah 2,4T. Dana syariah 2,4T guys. Nih orangnya. Kalau dari tampangnya sih sepertinya bukan Cina, bukan juga Yahudi ya. Coba kita tanya Mbak Google. Taufik Al-Jufri etnis apa? Taufik Al-Jufri adalah turunan Arab. Coba kita tanya lagi. Apakah marga Al-Jufri turunan Nabi? Al-Jufri adalah salah satu marga turunan Nabi. Gua nggak anti sama Arab, gue cuma pengen nanya, mana kemarin yang ribut-ribut soal Harvey Muiz? Giliran Arab nipu duit umat 2,4T, diem-diem bae ente. Dasar serbet warteg. Halo semua, saya memeriksa apakah yang dikatakan Permadi Arya benar. Pertama tentang apakah bos Dana Syariah Indonesia, Taufik Al-Jufri, adalah cucu Nabi. Dan saya menemukan artikel dari Sindo News ini. Asal-usul marga Al-Jufri, salah satu kabilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Di antara ratusan marga habaib keturunan Nabi Muhammad SAW di dunia, ada satu kabilah marga yang cukup populer, yaitu Al-Jufri. Ada banyak tokoh bermarga Al-Jufri yang menjadi ulama masyhur di berbagai belahan dunia. Di antaranya, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, ulama Hadramaut yang bermukim di Uni Emirat Arab, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dari Palu, Habib Sagaf bin Muhammad Al-Jufri, cendekiawan Indonesia asal Palu kelahiran Pekalongan, dan masih banyak lainnya. Berikut asal-usul marga Al-Jufri sebagai salah satu kabilah anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasab Al-Jufri ini bersambung kepada Rasulullah dari jalur Sayyidina Husain bin Ali, Fatimah putri Rasulullah SAW. Keturunan Nabi Muhammad di Indonesia biasa dijuluki Habib, Habaib untuk jamak, sedangkan perempuan biasanya dipanggil Syarifah atau Sayyidah. Jadi, bos Dana Syariah Indonesia yang bermarga Al-Jufri memang dipercaya oleh Muslim sebagai cucu Nabi. Lalu apa yang menjadi masalah? Mari kita baca berita dari Metro TV News ini. Petinggi Dana Syariah ditahan 20 hari terkait fraud 2,4 triliun rupiah. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri memutuskan untuk menahan dua petinggi PT Dana Syariah Indonesia atau DSI, yakni Taufik Al-Jufri selaku Dirut dan Ari Rizal Lesmana selaku Komisaris. Keduanya resmi menjadi penghuni rumah tahanan mulai hari ini setelah terjerat kasus dugaan penipuan proyek fiktif yang merugikan lebih dari 11.000 korban dengan nilai mencapai 2,4 triliun rupiah. Ini dari CNBC Indonesia. Skandal DSI, 99 dari 100 proyek yang dibiayai diduga fiktif. Bareskrim Polri meningkatkan status penanganan perkara dugaan pembiayaan proyek properti fiktif yang dilakukan oleh fintech peer-to-peer lending Dana Syariah Indonesia ke tahap penyidikan. Kasus ini diduga melibatkan praktik penghimpunan dana dari ribuan lender untuk membiayai proyek fiktif. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, menyebut pihaknya telah menerima 4 laporan perkara terkait kasus tersebut. Total korban dalam perkara ini disebut lebih dari 1.500 lender dengan pihak terlapor yakni Taufik Al-Jufri selaku Direktur Utama DSI. Ade Safri menjelaskan, kronologi perkara bermula dari adanya aduan kesulitan penarikan dana oleh lender pada Juni 2025. Dalam skema awal, total porsi bagi hasil seharusnya sebesar 23% dengan alokasi 18% untuk lender dan sisanya menjadi bagian DSI. Namun dalam praktiknya, dana yang dihimpun dari lender diduga digunakan untuk mendanai proyek-proyek fiktif. Penyidik menduga DSI menciptakan borrower fiktif maupun menggunakan borrower asli, tetapi dengan proyek yang tidak pernah ada dan dilakukan tanpa sepengetahuan borrower. Jadi tanpa sepengetahuan borrower, PT DSI menciptakan proyek properti fiktif. Di antara 100 proyek yang diklaim, 99 diantaranya fiktif. Jelas Ade dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI di Jakarta, Kamis 15 Januari 2026. Lanjut, ini dari Kompas.com. Jadi tersangka fraud, bos Dana Syariah Indonesia mohon maaf lahir batin. Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia, Taufik Al-Jufri, menyampaikan permohonan maaf kepada para pemberi pinjaman setelah Taufik ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan fraud atau kecurangan perusahaan fintech itu. Hal itu disampaikan Taufik melalui kuasa hukumnya, Prismadani, di sela-sela pemeriksaan sebagai tersangka perkara dugaan fraud PT DSI di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin 9 Februari 2026. Kata Pris,
Dan kita juga berharap kepada para lender, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, atas nama Pak Taufik dan keluarga, kami memohon maaf lahir dan batin. Dia mengaku kliennya tidak bermaksud membohongi para lender dan memanipulasi uang yang dipercayakan ke PT DSI dengan cara tidak benar. Jadi, cucu Nabi ini sudah mengakui dirinya telah menipu rakyat Indonesia, berharap rakyat Indonesia mau memaafkan dia dan memberikan kesempatan untuk dia menipu lagi. Harap maklum, Muslim Indonesia gampang ditipu dengan agama. Mungkin saja Taufik Al-Jufri bisa menghimpun keluarga besarnya untuk jualan jigong bareng. Muslim Indonesia doyan sekali dengan jigong Habib. Mereka percaya jigong Habib membawa barokah. Kalau jigong Habib gak cukup, masih ada kotoran cucu Nabi lain yang disukai oleh Muslim Indonesia. Nabi setiap malam pipis di satu bejana. Di satu bejana, bejananya itu ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi, Nabi buang. Yang tahu cara buang cuma Nabi. Karena kotoran Nabi, air seni Nabi, tidak boleh diinjak manusia, tidak boleh terinjak tidak boleh terinjak. Karena yang tahu buangnya ya Nabi. Nah di saat itu, satu malam, Nabi masuk pagi dan belum buang. Nabi ngajar dulu. Nabi ngajar, selesai ngajar, Nabi ngambil, Nabi mau buang. Begitu lihat di bawah udah nggak ada. Ditanya, wahai Aisyah, ngelihat gak bejana yang ada di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf. Ummu Yusuf ini khadamahnya Nabi SAW. Ditanya, wahai Ummu Yusuf, ngelihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Mana? Dikeluarin. Ini ya Rasulullah. Isinya mana? Isinya udah nggak ada. Isinya mana? Isinya aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Murtad, kabir, neraka, dosa. Enggak. Wahai Ummu Yusuf, engkau sampai akhir hayatku tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Ada satu riwayat lagi. Maaf, Nabi kalau buang hajat, buang kotoran, Nabi itu ke belakang. Segitu ke belakang, saat kotoran kebuang, bumi terbuka, dimakan sama bumi. Ada lagi riwayatnya. Satu waktu Nabi setengah jam sebelum duhur, Nabi tidur madhep ke kiblat. Ini makanya sunnah tidak. 20 menit atau 30 menit sebelum duhur, tidur madhep ke kiblat, tangannya ditaruh dijadiin bantal. Kenapa begitu sunnahnya Nabi SAW? Waktu itu Arab panas luar biasa. Jubahnya Nabi terangkat. Keringat Nabi membasahi karpet itu. Saat Nabi tertidur, keringatnya itu netes. Saudaranya Nabi ditadangin keringat Nabi. Begitu ditadangin keringat Nabi, Nabi bangun. Itu apa? Keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah untuk diri. Keringat Nabi wangi kasturi. Kotorannya Nabi harum, beda sama kotoran kita. Ini khusus buat Nabi Muhammad SAW. Air kencingnya Nabi Muhammad baunya harum. Kotorannya Nabi Muhammad harum. Jadi, buat Muslim Indonesia, kasihan kan kalau cucu Nabi ini masuk penjara? Teruslah doakan dan bela Nabi beserta cucu-cucunya, supaya walaupun mereka berbuat berbagai perbuatan jahat, mereka masuk surga. Barokah banget kan melihat mereka menikmati surga di dunia dan di akhirat. Sedangkan kamu adalah korban yang mereka tipu. Muslim. Dikasih jigong, kotoran, dan berbagai sampah, tetapi mengira itu adalah barokah. Bego banget. Kalau kamu tidak mau jadi korban penipuan Arab ini lagi, yang pertama, berhentilah percaya bahwa mereka itu cucu Nabi. Yang kedua, berhentilah percaya Muhammad adalah Nabi. Karena Muhammad memang bukan Nabi. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Walau burung beo yang tak sadar beku, bangga sampai mati, hafal tanpa ngerti. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal.
dari sulbi. Empat binian